Perkenalkan, nama saya Rizka Sibarani dengan NPM 2234323. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen pada Toko Buku. Pertama, ada urgensi. Dalam banyak kasus, pengelolaan data di toko buku masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang terpisah. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan seperti stok buku, laporan penjualan, dan data pelanggan. Ketidakakuratan data dan lambatnya proses pengolahan informasi dapat mengganggu operasional toko dan mengurangi kepuasan pelanggan. Kemudian ada data atau fakta di lokasi penelitian. Pertama, demografi pengunjung, di mana usia sekitar 60% pengunjung berusia sekitar 18-35 tahun, dengan mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar. Pendidikan, 75% pengunjung memiliki pendidikan tinggi, terutama di jurusan sastra, pendidikan, dan ilmu sosial. Kedua, perilaku konsumen, di mana 80% pengunjung lebih memilih membeli buku secara langsung di toko karena pengalaman berbelanja, meskipun 60% juga sering berbelanja online. 70% dari pengunjung menyatakan bahwa ulasan dan rekomendasi sangat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 3. Ketersediaan stok. 50% toko mengalami masalah dalam pengelolaan stok, dengan rata-rata waktu untuk restock mencapai 7 hari. 30% dari buku yang dibeli adalah buku baru, sedangkan 70% merupakan buku yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada masalah. Banyak toko buku yang masih menggunakan metode manual untuk mengelola stok, sehingga sering mengalami kelebihan atau kekurangan barang. Hal ini menyebabkan kehilangan penjualan dan peningkatan biaya operasional. Pelanggan mengeluhkan lambatnya pelayanan, kesulitan dalam menemukan buku yang diinginkan, dan kurangnya rekomendasi yang relevan. Sistem yang tidak memadai berkontribusi terhadap masalah ini. Staf toko buku kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk pelayanan pelanggan atau pengambilan keputusan, yang dapat menghambat responsivitas terhadap permintaan pasar. Penyebab masalah. Yang pertama, kurangnya pengetahuan teknologi. Kedua, keterbatasan sumber daya. Ketiga, proses manual yang kuno. 4. Resistensi terhadap perubahan. 5. Tantangan dalam mengelola data. Dan yang terakhir, keterbatasan pelatihan staf. Dampak masalah. Yang pertama, penurunan efisiensi operasional. Kedua, kualitas layanan pelanggan yang buruk. Ketiga, keputusan bisnis yang kurang tepat. Keempat, resistensi terhadap perubahan. Kelima, kesulitan dalam mengelola pertumbuhan. Keenam, keterbatasan dalam inovasi. Solusi. Ada 3. Yang pertama, memberikan pelatihan yang memadai bagi staf dalam menggunakan sistem baru. Dukungan teknis juga penting untuk membantu pengguna menghadapi masalah yang mungkin muncul. Yang kedua, mengembangkan dashboard yang menyediakan visualisasi data dan laporan analitik yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data. Ini termasuk analisis tren penjualan dan perilaku pelanggan. Yang ketiga, mengotomatiskan proses pengolahan stok, pemesanan, dan pelaporan untuk mengurangi beban kerja manual. Penggunaan barcode atau RFID dapat mempercepat proses inventarisasi. Rumusan masalahnya ada 6. Pertama, manajer toko. Kedua, staf penjualan. Ketiga, staf gudang. Keempat, tim pemasaran. Kelima, pelanggan. Dan keenam, akuntan atau keuangan. Perumusan masalah. Yang pertama, manajer toko. Bagaimana cara memberikan akses yang efisien kepada manajer untuk memantau kinerja toko secara real-time melalui laporan analitik? Yang kedua, staf penjualan. Bagaimana cara memastikan bahwa staf penjualan dapat dengan cepat mengakses informasi produk dan melakukan transaksi tanpa hambatan? Yang ketiga, staf gudang. Bagaimana sistem dapat membantu staf gudang dalam pengelolaan inventaris agar lebih akurat dan efisien? Yang keempat, tim pemasaran. Bagaimana sistem informasi dapat menyediakan data yang relevan untuk analisis pasar dan merancang kampanye pemasaran yang efektif? Yang kelima, pelanggan.
Bagaimana cara meningkatkan pengalaman pelanggan melalui sistem informasi, baik dalam pembelian online maupun di toko fisik? Yang keenam, akuntan atau keuangan. Bagaimana sistem informasi dapat memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pelaporan yang akurat? Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.